ruangannya sehingga terjadi RDP ya, rapat dengan pendapat bersama dengan BKPP tertanggal 16 Januari 2025 dan ada kesepakatan waktu itu bahwa BKPP akan segera menindaklanjuti tuntutan kami. Sekarang bukan kami tidak mempercayai Pak Dewan, tapi ini betul-betul adalah solidaritas kami pertama kepada R2 R3 yang ada di Monas sekarang berjuang untuk dipenuhwaktukan. Itu se-Indonesia Pak, tapi karena dikatakan Pak Dedi tadi keterbatasan dana kami tidak punya dana, gaji kami juga tidak ada, sehingga sumbangan dari teman-teman juga tidak ada, sehingga tidak ada perwakilan barang satu atau dua orang disertai dengan DPR atau pemerintah untuk bersama-sama di Monas sekarang. Sehingga pada saat ini kami bersama dengan teman-teman mengadakan lagi aksi supaya kelihatan bahwa Kabupaten Mamasa juga sedang berjuang. Dan tuntutan kami pada hari ini saya akan bacakan di hadapan teman-teman. Saya akan juga kasih Pak Dewan. Yang pertama, segera sahkan RPP manajemen ASN turunan dari Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan meminta dalam RPP manajemen ASN itu mengakomodir non-ASN database BKN R2 R3 P3K penuh waktu. Yang kedua, terbitkan Kepres pengangkatan non-ASN database BKNK P3K penuh waktu. Yang ketiga, menolak rekrutmen CPNS sebelum non-ASN database BKN R2 R3 tuntas P3K penuh waktu. Yang keempat, segera direvisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai. Yang kelima, non-ASN database BKN R2 R3 menolak diangkat P3K paruh waktu dan meminta P3K penuh waktu. Yang keenam, pengangkatan non-ASN database BKN R2 R3 wajib berdasarkan masa kerja. Ketujuh, menuntut kembali hasil tindak lanjut aksi damai R2 dan R3 pada tanggal 16 Januari 2025. Yang kedelapan, menolak rekrutmen CPNS di Kabupaten Mamasa sebelum menuntaskan R2 dan R3 menjadi penuh waktu di Kabupaten Mamasa. Dewan. Yang kesembilan, menuntut BKPP Kabupaten Mamasa untuk segera mengajukan penuntasan R2 R3 untuk segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Yang ke-10, selamat datang Pak Dewan, Pak Isker. Ini adalah DPR kita, perwakilan kita teman-teman, yang pada saat itu bersama dengan Pak Samuel menemui kita. Yang belum kenal, ini adalah Bapak Yejisker, Dewan termuda di Kabupaten Mamasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang ada di kota Mamasa pasti mengenal, tapi yang ada di luar kota Mamasa seperti teman-teman saya yang ada dari Rampin, ini adalah Pak Isker. Iya. Saya lanjutkan Pak. Ke-9 tadi, menuntut BKPP Kabupaten Mamasa untuk segera mengajukan penuntutan R2 dan R3 untuk segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ke-10, meminta kepada DPRD kesepakatan bersama BKPP untuk segera ditindaklanjuti ke BKN pusat di Jakarta. Demikian surat pemberitahuan aksi damai hari ini kami sampaikan, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan ke Pak Isker, karena Pak Isker belum datang tadi. Ini tanggal 3 sekarang adalah bentuk solidaritas kami kepada R2 R3 se-Indonesia, se-nasional yang diadakan di Monas. Tetapi perwakilan R2 R3 dari Kabupaten Mamasa tidak ada, karena kami tidak punya biaya ke sana dan tidak ada orang yang untuk menolong kami. Jadi kami datang di sini bukan berarti minta-minta, tapi kalau pada dasarnya seandainya kami ada dana, pasti ada perwakilan ke sana
untuk menuntut juga itu. Jadi pada saat Zoom, kakak sendiri yang satu ini Zoom dengan teman-teman, dia menyampaikan kami ikut tanggal 3 Kabupaten Mamasa, tapi kami hanya di kantor DPRD karena kami sudah RDP bersama dengan DPRD dipanggilkan kami DKPP tanggal 16 Januari 2025. Tetapi sebagai bentuk solidaritas kami se-Indonesia, kami akan tetap turun tanggal 3 karena besok tanggal 4 dijanjikan adalah keluar undang-undangnya sebagai apa itu R2 R3. Jadi itulah tuntutan kami Pak Dewan. Semoga apa yang kami bawa ini ada 10 tuntutan kami bisa dilanjutkan, dan tuntutan yang di luar dari sini adalah sesudah ini ada pemerintah baru, Pak Bupati yang akan dilantik. Tolong dipertemukan kami bersama dengan DKPP dan Pak Sekda supaya kami tahu nasib kami. Jangan tunggu bulan 5, jangan tunggu bulan 6 karena DKPP mungkin belum bisa hadirkan juga DKPP. Itu tuntutan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat bertemu yang kalau saya tidak salah yang ketiga kalinya. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang kita alami pada pagi hari ini, karena di tempat ini mungkin kami hanya berdua. Tetapi bukan berarti saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa ini tidak serius atau gambaran ketidakkomitmenan kami dalam mengawal apa yang Bapak Ibu sedang perjuangkan. Yang saya hormati Bapak dari kepolisian, saudara-saudara dari pers, media cetak, media online, dan Bapak Yusir yang ada saat ini yang saya hormati. Pagi ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang pernah sebelumnya disampaikan oleh Bapak Ibu kepada kami di gedung ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat dengan pendapat dengan pihak DKD dan DKPP. Yang pertama dengan pihak DKD, kami telah memanggil dan melakukan rapat dengar pendapat dengan beliau, dan dengan tegas menyampaikan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lakukan rapat dengar pendapat dengan pihak DKPP, dan itu kita lakukan dengan terbuka dan dihadiri oleh perwakilan dari Bapak Ibu saudara sekalian yang ada pada waktu itu, tanggal 16 kalau saya tidak salah, 16. Pada waktu itu dari sekian perwakilan yang ada pada waktu itu dan Bapak Ibu yang ada menyaksikan secara langsung apa yang kami sampaikan kepada pihak DKPP. Dengan tegas kami sampaikan beberapa poin. Yang pertama pada waktu itu, kami meminta supaya pihak pemerintah daerah Kabupaten Mamasa memprioritaskan R2 dan R3. Itu kita tidak bisa tutupi karena ada beberapa teman-teman yang saksikan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, dengan tegas pula kami sampaikan pada waktu itu bahwa bagaimana ke depan supaya kuota penerimaan kita khusus Kabupaten Mamasa bisa ditingkatkan. Jangan hanya 90 seperti tahun 2024. Itu juga menjadi poin ketegasan kami pada waktu melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak DKPP. Kemudian menjadi penegasan saya juga pada waktu saya sampaikan bahwa tidak ada penerimaan CPNS sebelum R2 dan R3 ini diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Itu disaksikan teman-teman pada waktu itu yang hadir pada waktu itu, sampaikan langsung kepada pihak DKPP. Kemudian terakhir, yang saya sampaikan pada waktu kami RDP pada waktu itu, saya sampaikan bahwa ke depan DKD dan DKPP harus turun langsung secara tegas memverifikasi berkas-berkas dari saudara-saudara kita dari R2 dan R3 yang betul-betul melakukan pengabdian. Jangan lagi terjadi yang namanya titik menitip,
Jangan lagi ada yang terjadi namanya kepentingan politik di sana sini, kedekatan pejabat dan kedekatan dengan keluarga. Tidak ada urusan yang itu. Itu teman-teman saksikan langsung waktu saya sampaikan di depan DKPP pada waktu itu. Kemudian berikut, tindak lanjut dari hasil setelah rapat dengar pendapat dengan mereka. Kami di Komisi 3 yang membidai khusus DKD dan DKPP telah melakukan rapat, kalau saya tidak salah 4 hari yang lalu di tempat ini. Kami melakukan dan memberi konsentrasi khusus untuk itu, untuk melakukan pengawalan dalam proses yang akan dilakukan ke depan. Dan setelah kami konfirmasi dengan pihak DKPP, menyampaikan ke kami bahwa kita sisa menunggu dalam waktu dekat informasi-informasi apa saja yang kita akan lakukan untuk penerimaan khusus di Kabupaten Mamasa itu dalam hal R2 dan R3. Jadi mohon kita bersabar, dan tentu apa yang saudara-saudara Bapak Ibu lakukan hari ini, itu saya sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa. Karena tentu ini memberi dorongan dan motivasi bagi kami di tempat ini untuk terus melakukan kerja-kerja, melakukan pengawalan apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pasti bahwa kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah tinggal diam untuk terus melakukan pengawalan apa yang saudara-saudara lakukan, apa yang saudara-saudara tuntut untuk menjadi hak-hak yang selama ini saudara perjuangkan. Yang pasti bahwa gerakan nasional yang dilakukan oleh forum yang secara nasional berlangsung hari ini, tentu kita berharap bahwa pemerintah pusat akan membuka mata dan bisa menerima dan mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dan harapan kita bersama-sama. Karena ini bukan hanya tuntutan dan harapan Bapak Ibu saudara-saudara, tapi harapan kita bersama. Bahwa jangan sampai kalau ke depan hanya paruh waktu, maka otomatis ini akan melukai dan mencederai rasa keadilan yang saudara-saudara akan terima. Bagaimana mungkin kalau hanya paruh waktu? Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah, atau yang sedang melakukan tugas di puskesmas atau di rumah sakit, sedang menangani pasien atau menangani anak sekolah, karena jam kerjanya sudah habis maka harus meninggalkan pasien atau harus meninggalkan anak sekolah. Ini kalau hal yang sangat tidak masuk akal yang pemerintah pusat lakukan untuk membuka peluang menerima saudara-saudara nantinya untuk paruh waktu. Lalu berikut, apa yang menjadi keluh kesah saudara-saudara hari ini untuk tidak bisa bergabung dengan forum yang sedang melakukan aksi di Jakarta hari ini, tentu jangan membuat kita pada semangat. Karena kami juga yang semestinya untuk harus segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal sengketa dan tuntutan Bapak Ibu saudara yang pernah disampaikan kepada kami, tetapi itulah keterbatasan yang kita alami secara bersama-sama. Kami pun juga di anggota DPRD Kabupaten Mamasa sampai saat ini belum pernah keluar dari tempat ini, belum pernah keluar dari Kabupaten Mamasa untuk melakukan perjalanan dinas. Ini karena kondisi yang harus kita hadapi dan harus kita alami bersama-sama. Sehingga apa yang menjadi tadi curhatan, yang menjadi tadi keluhan saudara-saudara, itu kita cukup pahami, tapi apa boleh buat itulah kondisi kita bersama. Yang pasti bahwa gerakan yang sedang berlangsung hari ini kita berharap bahwa ada hasil yang akan kita dapatkan secara bersama-sama. Kemudian berikut, dalam waktu dekat kami kembali akan melakukan konfirmasi dan cross-check dengan pihak DKD dan DKPP untuk mengetahui sejauh mana proses yang sedang ditempuh sekaitan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara saya dari R2 dan R3. Jadi mungkin itu untuk sementara waktu dari saya. Saya serahkan ke Pak Yehizkir yang terhormat untuk menambahkan hal-hal yang mungkin akan dijelaskan kepada kita semua. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati seluruh tenaga honorer R3 yang tidak pernah putus berjuang untuk memperjuangkan keadilan baik bagi seluruh masyarakat maupun bagi diri kita sendiri. Saya pertama kali kita ketemu, saya katakan bahwa Kabupaten Mamasa ini sudah puluhan tahun terbentuk, tapi ternyata masih terdapat banyak ketidakadilan. Kita yang harusnya merasakan kebahagiaan di tanah kelahiran kita sendiri, justru kita yang sudah berbuat banyak, tapi ternyata belum juga mendapatkan harapan-harapan kita selama ini. Bapak Ibu datang di tempat ini, meninggalkan keluarga, datang panas-panasan,
Tadi kami di sana membersihkan taman kota, saya sudah lihat dari jam 7 pagi sudah kumpul. Saya bilang luar biasa betul perjuangannya tenaga honorer. Saya katakan semoga doa-doa kita yang kita panjatkan dengan perjuangan kita hari ini akan senantiasa dilihat oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Pemerintah pusat bisa mendengarkan apa keinginan kita, bagaimana kondisi kita di lapangan, supaya harapan-harapan kita untuk tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Mamasa bisa dipenuhi keinginannya untuk diangkat menjadi tenaga honorer full waktu. Karena perjuangan-perjuangan kita Bapak Ibu, saya lihat dari kemarin-kemarin hanya itu saja, supaya yang paling inti tenaga honorer yang sudah mengabdi sekian tahun bisa diangkat menjadi P3K full waktu. Meskipun hari ini kita di daerah Sabodong dan Tamarea, jangan kita takut, jangan sampai TNI pemerintah pusat. Kita akan video ini, kita akan berikan kepada pemerintah, kita akan kode-kode kepada pemerintah pusat untuk segera dilihat bahwa di Kabupaten Mamasa juga banyak orang-orang yang sudah mengabdi sekian tahun tapi belum diberikan haknya oleh pemerintah daerah pada saat ini. Jadi memang ini pekerjaan agak berat karena kita tidak menginginkan kebijakan pemerintah pusat untuk mendata mendata tenaga honorer dijadikan P3K per waktu. Tapi saya pikir kalau kita terus berjuang tidak ada yang tidak mungkin. Amen. Yang salah itu Bapak Ibu kalau kita hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Karena otomatis kalau kita sudah tidak berbuat, sudah tidak ada peluang untuk mendapatkan harapan itu. Tapi kalau hari ini kita terus datang di tempat ini, berarti ini perjuangan kita masih terus berlanjut dengan penuh harapan bahwa apapun yang kita perjuangkan, tenaga honorer semua bisa diangkat menjadi P3K full waktu. Pemerintahan yang baru ini akan dilantik dan tentu ini tidak akan menjadi sebuah ketakutan bagi kita, tetapi kita akan terus memperjuangkan bahwa siapapun yang menjadi pemerintah nantinya itu akan menjadi buah-buah perjuangan kita supaya harapan-harapan dari tenaga-tenaga honorer ini bisa diakomodir baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Karena MT sudah penawangku Pak Didi kemarin, saya bilang ada tante kemarin yang membisik saya bahwa saya masih lihat kamu masih antar mamamu pergi di kantor waktu kamu SMP. Saat itu kita masih honorer dan sekarang masih status yang sama, sebagai honorer. Artinya betul-betul kasihan kita karena sudah sangat lama tapi belum mendapatkan yang namanya kepedulian dari pemerintah. Makanya Bapak Ibu, ini tidak banyak lagi yang saya sampaikan karena kita sudah 3 kali bertemu. Kita juga sedang melakukan kerja-kerja kita di DPRD, baik melaksanakan komunikasi ke pemerintah daerah yang membidangi maupun komunikasi-komunikasi lain dengan harapan-harapan bahwa P3K tenaga honorer di Kabupaten Mamasa segera diangkat menjadi P3K full waktu. Amin. Terus semangat, terus berjuang, jangan pernah berhenti. Mari kita memperjuangkan hidup kita supaya Kabupaten Mamasa dan tenaga honorer bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Isker. Selanjutnya saya serahkan ke saudara saya Pak Rizky Masrat untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Iya, terima kasih Pak Samuel. Jadi selamat siang. Selamat siang. Ya, begitu. Jadi saya kira kehadiran teman-teman honorer pada siang hari ini adalah sebuah hal yang selama ini diperjuangkan, dan sebagai anggota Dewan Perwakilan kami pasti apa yang di surat pernyataan sikap teman-teman honorer itu adalah bagian dari perjuangan kami. Bahwa hari ini teman-teman mungkin saya berdiri di sini, saya juga pernah pada posisi saudara sekalian dan selalu berjuang untuk teman-teman honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN atau P3K, bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama.
kami dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Indonesia Raya pasti mendukung teman-teman dalam hal untuk memperjuangkan R2 dan R3 menjadi separuh bahwa ada mekanisme yang sudah kita sepakati, saya kira teman-teman yang hadir pada saat itu RDPU, bahwa itu akan menjadi sebuah perjuangan bagi kami apa yang kita sudah sepakati bersama, dan semoga teman-teman kita terus berjuang dan bisa mencapai cita-cita yang teman-teman inginkan selama ini. Terutama mungkin bahwa ada banyak hal honorer yang selama ini Sipulimia Kabupaten, saya kira apakah kita sepakat bahwa dia yang paling duluan kita perjuangkan, teman-teman, bahwa mereka yang berpuluh-puluh tahun ini harusnya menjadi skala prioritas seperti yang disampaikan oleh kemarin oleh Pak PJ, bahwa mudah-mudahan ada katanya perjuangan itu dilakukan, ada disampaikan kemarin di MDP. Saya kira bahwa teman-teman yang sudah sekian puluh tahun berjuang, bahwa ini sangat memprihatinkan. Kemudian bahwa kalau bisa juga bahwa honorer itu honorer betul. Jangan sampai kita saling mencurigai ada yang tidak honor tetapi dia yang duluan. Ini kan juga tidak adil, betul tidak? Jadi kalau perlu kita sama-sama mengawasi, ya. Sepakat tidak kalau kita sama-sama mengawasi, ya? Atau mau ditambah honorer baru? Ya. Jadi menurut saya bahwa kita sama-sama mengawasi, jangan lagi ada tambahan honorer, sehingga teman-teman bisa terangkat semua. Bukan berarti kita membatasi, tetapi kan ada honorer yang betul-betul bekerja dan ada yang datang saja langsung lulus, kan itu kejadian yang lalu banyak. Ya, jangan sampai ini kita sama-sama mengawasi itu, sehingga rasa keadilan itu hadir di semua kita, betul tidak? Ya. Jadi teman-teman, bukan hanya kami yang bisa memberikan informasi, dan kami tidak akan pernah tahu ketika tidak ada informasi. Karena itu kita saling feedback, teman-teman memberikan informasi ke kami dan kami juga akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ada. Jadi mungkin sekian Pak Senol, terima kasih. Terima kasih Pak Reski. Jadi masih ada tadi yang sempat terakhir disampaikan oleh teman-teman, itu yang saya tidak respon tadi, mengenai keinginan untuk nantinya setelah dilakukan pelepasan, setelah selesai pelantikan pemerintahan yang baru, berharap untuk bisa dipertemukan dengan pemerintah baru. Tentu itu ke depan kita akan jadwalkan melalui mekanisme yang ada di DPR, untuk bagaimana bisa ke depan nanti Bapak Ibu saudara langsung berkomunikasi langsung dengan pihak Bupati dan pihak Pak Sekda, BKD dan DKPP. Jadi semoga ke depan kita bisa bersama-sama untuk menjadwalkan itu. Dan jangan lupa saudara-saudara, Bapak Ibu ingatkan kami supaya itu ke depan kita bisa lakukan. Selanjutnya untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, masih ada Pak Oktavianus. Beliau sudah ada bersama kita pada saat ini, dan kesempatan saya serahkan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena sebenarnya sudah hadir tadi pagi, tapi jadi menurut saya bahwa apa yang Bapak Ibu sedang perjuangkan ini, waktu penyampaian aspirasi penyampaian tuntutannya dulu pada tanggal 16 kalau saya tidak salah, di mana meminta kepada anggota dewan untuk dipertemukan dengan Pemda. Dan hari berikutnya kami sudah lakukan itu, dan kami ada mengadakan pertemuan di sana, dan waktu itu sudah ada kesepakatan itu sesuai dengan tuntutan
yang menyampaikan apa yang menjadi tuntutannya itu tetap kami kawal sampai saat ini. Jadi kami juga sudah menyampaikan pada saat itu karena hadir Pak PJ, hadir juga Pak Sekda, bahwa tuntutannya yaitu P3K paruh waktu itu jangan paruh waktu lagi tetapi perlu waktu. Dan sampai saat ini kami tetap mengawal itu. Kami kalau saya tidak salah ada 17 anggota dewan yang menandatangani isu kesepakatan. Ya, kalau saya tidak salah. Kami berempat ini semua bertanda tangan. Dan kami sampai saat ini tetap mengawal itu. Ya, jadi kami sangat salut bahwa tetap menyampaikan tuntutannya bersama-sama dengan kami selaku wakil rakyat itu tetap mengawal ke sana. Dan kita akan menunggu sesuai janji-janji yang sudah disepakati. Kalaupun itu tidak ditepati, pasti ada pimpinan kami yang akan menentukan langkah selanjutnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu dari kami. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan, ya kami kembalikan dulu ke koordinatnya untuk dipandu. Silakan. Iya, terima kasih Pak Dewan dari keempat yang hadir pada saat ini. Perlu kami sampaikan Pak bahwa setelah melakukan audit dengan BKPP dengan Bapak anggota Dewan pada waktu aliansi masyarakat masa peduli, ada mungkin salah ketik Pak. Di situ tertulis poinnya paruh waktu. Seharusnya itu adalah puluh waktu. Tapi ya tidak apa-apa lah kalau begitu. Yang penting kami ini berjuang di tempat ini untuk perjuangkan hak kami menjadi puluh waktu. Itulah perjuangan kami. Kemudian Pak, kami juga merasa bangga karena tidak bosan-bosannya kepada Pak Dewan yang hadir menemui kami. Sebenarnya Pak, kami sangat betul-betul apa yang kami rasakan saat ini. Kami tenaga honor R2 dan R3 sudah sekian tahun mengabdi Pak, bahkan 20 tahun, 18 tahun, 15 tahun kami mengabdi, kami bantu pemerintah dalam hal ini untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang dilakukan di kantor-kantor. Dan boleh Pak Dewan kalau jalan-jalan ke setiap OPD kantor dinas, yang paling bekerja aktif di situ adalah kami tenaga honorer. Pagi disuruh masuk menyiapkan apa segalanya, PNS hanya kemudian Pak. Coba kalau Pak Dewan mau melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya, tolong jalan ke kantor-kantor Pak. Dan lihat itu, siapa yang ditemui di sana itu adalah tenaga honorer kasihan yang bekerja siang malam. Itu yang membuat kami kecewa kepada pemerintah Kabupaten Mamasa saat ini Pak. Seolah-olah kami ini jadikan payung oleh pemerintah Kabupaten Mamasa. Dan Bapak Dewan boleh mengetahui bahwa betul-betul kami ini menjerit Pak. Bahkan saya selaku pribadi Pak, saya sudah 2 tahun tidak diberikan upah. Dan mungkin ada teman-teman lain yang bersama-sama dengan saya 2 tahun tidak digaji. Bapak Pak, sakitnya kalian punya hati yang miris ini Kabupaten Mamasa Pak. Kalau Kabupaten Mamasa ini seperti ini terus. Jadi saya harapkan Pak Dewan tolong awasi kepada pemerintah Kabupaten Mamasa dengan baik, mulai dari keuangan, sekda, dan juga bupati dan tidak berdidik, awasi semua Pak. Karena ini akan membuat kami semakin kecewa Pak. Dan betul-betul kami kecewa dengan pemerintahan saat ini. Karena kenapa Pak? Kami kasihan disuruh masuk kantor jam 8 sampai jam 3, jam 4 baru pulang. Bahkan ada kegiatan di kantor kami, kami benar-benar tidak dikasih masuk kegiatan itu. Cuma pegawai saya datang lengak-lengak kaki diputar di kursi-kursi yang empuk. Kami kasihan. Betul-betul kami miris Pak. Benar. Dan saya selaku pribadi Pak sampaikan kepada teman-teman, jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh pegawai yang ada di kantor kita. Kalau ada yang pegawai di kantor kita yang mencoba untuk selalu menakut-nakuti bahwa begini-begini, sampaikan kepada saya. Dan saya akan tindak mereka. Kita jadikan payung saja kawan-kawan. Coba bayangkan kawan-kawan, kau bekerja di kantor siang malam menyiapkan anak ke 1000, tidak dapat upah
Apa yang kau harapkan? Coba kau lihat kantor-kantor sekarang. Pondok ini kalau di kantor nak tak dia telepon Pak Dama. Ada KPND SMK? Tidak ada. Paling-paling disuruh kau tinggal honor. Wah, kalau besok kerjakan itu. Baru kita tidak perhatikan. Coba nih, jalan 3 bulan ini saja kau coba kau lihat. Makur lagi, kami walau sama kantor karena tidak ada lagi telepon mau dibodoh-bodohi. Jangan kita dibodoh-bodohi lagi teleponer. Karena semakin kita dibodoh-bodohi, semakin kita diperbudak. Jangan, kita juga melawan demi kebaikan. Bukan melawan karena apa, tapi kita melawan demi kebaikan. Pasal dalam Pak Susi kita akan. Kita ini bukan budak. Takkan kita disambut oleh Pak Susi. Atau kami bikin insyaAllah kantor, semak data dan digaji ke sini, sampai kita bersihkan, tanpa dia bawa ilmu. Ada kegiatan lain yang saya dibangun tak tahu tengah ke fitness. Nah kita kurang tahu aturan bahwa yang kita kegiatan di kantor kecil kemana ada di sedikit itu untuk kita. Siapa karena kasih akan kota fitness masuk kegiatannya. Kita ada pondok kesehatan jadikan payung saja. Jadi saya harapkan kepada teman-teman jangan takut melawan. Kita punya atasan kalau memang dia salah. Dan bisa ke jalan-jalan kantor saya di Kesma lihat itu. Oke, makurna melawan depan karena saya tidak mau dibodoh-bodoh lagi. Sini bagi hari Jumat tahu alat. Ada tenaga honor kesan yang kerja di situ PNS di dalam ruangan minum kopi merokok santai enak. Iya. Jadi ini Pak, betul-betul kami miris memasak ini. Jadi mudah-mudahan Pak, kami berdoa untuk Bupati DPD nantinya akan memperjuangkan kami dan akan melihat kegiatan kami saat ini. Karena betul-betul kami ini sakit. Jadi itu saya sampaikan Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dewan. Saya terharu sekali dengan Pak Dedi, kawan saya. Ya Pak Dedi ya. Iya, terima kasih Pak Dewan, Pak Okto yang agak lambat datang karena masih ada kepentingan di jalan. Ya, ini namanya Pak Oktavianus yang dari wilayah 3 mungkin baru lihat. Ini namanya Pak Oktavianus yang hari itu juga tanggal 16 Januari menemui kami dan mempertemukan kami dengan DKPP sehingga ada DP waktu itu. Ya maaf ya teman-teman, saya baper tadi pada saat Pak Dedi menyampaikan orasinya karena betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Tetapi hari ini teman-teman, semoga perjuangan kita tidak sia-sia. Tuhan akan mendengar doa kita. Ya. Keluh kesah kita Tuhan akan mendengar. Ya. Walaupun pada saat ini saya pribadi juga saya Pak Dewan, mana saya sakit sebenarnya mau diantar ke rumah sakit tapi anak saya bilang pergi ke dulu berjuang ibu, siapa tahu terangkat nanti kau pergi. Saya tinggalkan. Ya banyak kita meninggalkan rumah kita, anak-anak kita hanya untuk pergi menjadi tenaga honorer karena ini adalah kabupaten kita, kabupaten yang kita perjuangkan. Ya, bukan kabupatennya orang lain, kabupatennya Mamasa orang Mamasa ki. Jadi siapa yang mau isi Mamasa kita sendiri? Siapa yang pemuda-pemudinya Mamasa? Kita sendiri yang akan mengisinya. Tetapi kita berada di titik paling terendah. Kita tersepelekan. Mari kita terus berjuang teman-teman. Jangan ada malu. Ya, jangan ada malu sedikit pun. Kita mau malu, mungkin juga apa? Ini adalah tempat kita, daerah kita. Jadi Pak Dewan kita yang ada di hadapan kita, ya, ini adalah wakil kita. Disinilah tempat kita mengeluh, membawa keluh kesah kita untuk mengantarkan kita untuk sampai ke pusat. Jangankan pemerintah daerah, kami sangat berharap untuk diantarkan ke pemerintah pusat tuntutan kami Pak Dewan. Dan terima kasih Pak Dewan tadi menyampaikan kami akan difasilitasi untuk bertemu dengan pemerintah yang akan dilantik di bulan Februari ini, yang belum tepat tanggalnya kawan-kawan karena baru-baru tanggalnya ya, bukan kita yang tentukan, bukan Mamasa. Jadi kami mohon Pak Dewan yang menentukan tanggal, kami akan siap terus. Dalam grup kami sudah ada untuk dipertemukan dengan pemerintah baru. Bukan kami lagi yang datang ya teman-teman, tapi Pak Dewan yang membuat tanggal kepada kami supaya kami dipertemukan. Bupati baru Pak Wereng dan Pak Sudirman dan Pak Sekda harus hadir DKPP. Dan yang paling saya tidak terima dan saya tidak mau Pak Dewan, bagaimana caranya solusinya? Kalau dikatakan sabar pokok perlu waktu karena tetap digaji sesuai dengan otonomi daerah yang paling sedikit gajinya kemarin itu adalah Rp500
per bulan. Itu pun juga ada yang tidak digaji. Ada ya, karena tahun 2000, tahun lalu sudah ada SKPD yang dikurangkan. Hanya paling banyak 20 orang per SKPD karena keadaan 10, ya maaf, 10 per SKPD karena keadaan keuangan daerah. Jadi mohon keuangan juga dihadirkan Pak, Sekda dihadirkan, BKPP dihadirkan, supaya DPRD juga mendengarkan bagaimana anggarannya supaya apa bedanya menjadi honorer dengan punya NIP, tetapi gaji tetap 500 dan ada yang 350. Iya, jadi bagaimana kesepakatannya supaya dianggarkan betul? Dari mana terserah, kami tidak tahu dari mana. Nah, kalau dibilang daerah sekarang sudah tidak ada pendapatan daerah, kami tidak tahu. Galilah pendapatan daerah. Kami siap bekerja. Kami siap ini. Kalau dikatakan tenang karena tetap di penuh waktu dapat NIP 5324 Pak. Bagi kami ya tidak ada artinya memakai baju kopri, tidak ada artinya kalau tidak ada uang. Cuan yang kami butuhkan. Ya NIP kami butuhkan, tapi uang juga harus ada. Baju kopri kami butuhkan. Seperti yang P3 kali itu memakai baju kopri mau dilihat mantannya, kami juga butuh itu memakai itu. Supaya kami tidak memakai putih hitam lagi atau keki yang sangat tua. Kami mau tapi disertai dengan uangnya. Jadi bagaimana supaya pemerintah baru, Pak Bupati baru, Pak Welen dan Pak Sudirman, Pak Sekda dan DPRD semua yang menganggarkan itu supaya anggarannya jelas untuk kami. Ya, untuk dipenuhkan. Kalau perlu ke pusat, karena kami sudah menolak untuk pusat terus diserahkan ke daerah. Kalau diserahkan ke daerah, keadaannya kayak begini. Kemarin saja sudah dikurangi, apalagi tahun sekarang. Jadi bagaimana caranya DPRD bersama dengan pemerintah Kabupaten Mamasa mengantar ke pusat tuntutan kami bahwa daerah Mamasa belum mampu menggaji tenaga honorernya. Sampaikan saja, karena memang di pusat saya sudah mengetahui Mamasa ini sudah sangat apa istilahnya? Defisit. Ketahui teman-teman, masa pusat saja menteri di pusat saya sudah tahu, ini kita tidak tahu. Sudah ketahuan Mamasa, jadi untuk apa kita bohongi lagi publik bahwa Mamasa begini baik-baik saja, tidak sedang baik-baik. Tapi bagaimana Tuhan akan membukakan jalan ketika kita seiring sejalan. Kami berterima kasih sekali tadi yang disampaikan Pak Dewan bahwa perjuangan kalian adalah perjuangan kami. Kami sangat berterima kasih. Selama ini kami tidak pernah dengarkan perjuangan kita adalah perjuangan mereka, tapi hari ini kami dengarkan dari mulutnya Pak Eki bahwa perjuangan kita ini adalah perjuangannya mereka. Semoga itu diaminkan ya, diaminkan dengan tindak lanjutnya ke depan, bukan sampai di sini saja. Karena sebenarnya Pak, kalau mau dibilang capek sebenarnya capek. Kalau mau dibilang malu, ada juga perasaan malu kami. Sudah tua seperti saya ini, sudah 3 warna rambut, sudah sangat tua, sudah tertua tenaga honorer. Tetapi demi keadilan, menuntut keadilan Mamasa Kabupaten Mamasa yang kita perjuangkan tidak bisa dibantu oleh DPRD untuk memperjuangkan kami. Ya, maaf kalau saya sedang baper. Bapak, adik-adik polisi, anak-anakku polisi, tidak apa-apa duduk Pak, karena kami ini tidak akan nakal, tidak akan bertindak. Ya, kami ini adalah calon-calon ASN. Iya, ini kami adalah calon-calon ASN yang punya kepribadian yang bagus. Ya, sudah melayani juga masyarakat. Ya, khususnya dari polisi datang di Capri kan dilayani baik-baik. Ya, yang bikin KK, yang bikin KTP, datang di sekolah dilayani fotokopi ijazah. Jadi tenang saja, kami tidak akan bakar-bakar ban, tidak, bukan itu tujuan kami. Tujuan kami adalah menolak paruh waktu, bawa ke pusat ini. Dan saya sampaikan karena lambat tadi Pak Sopianus dan Pak Eki, jangan sampai kedua dewan ini bilang kenapa datang lagi padahal sudah di RDP. Kami datang lagi Pak karena tertanggal 3 Februari ini adalah seluruh Indonesia mengadakan perjuangan di Monas, dan perwakilan kami dari Mamasa khusus Kabupaten Mamasa, kabupaten lain ada, khusus Kabupaten Mamasa yang ikut itu hari adalah teman saya, tetapi Kabupaten Mamasa tidak ada utusan, keterbatasan dana. Kami tidak punya gaji, jadi kami tidak bisa berpartisipasi untuk saling membantu untuk perwakilan ke sana. Jadi kami sampaikan kepada Ketua Forum se-Indonesia R2 R3, kami tetap hadir
menyuarakan menolak R2, R3 di paruh waktu kan. Kami juga akan penuh waktu di kantor DPRD kami sebagai wakil kami untuk menindaklanjuti ini. Sehingga kami sepakat tidak hadir di sana. Inilah perjuangan kami sebagai solidaritas kami bersama dengan kawan-kawan se-Indonesia yang menolak juga pada waktu Pak. Itulah tujuan kami. Semoga tuntutan kami Pak Dewan bisa disampaikan ke pusat ya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Masih ada Ibu? Shalom. Semangat. R2, R3 semangat. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Mari kita tetap berjuang bersama-sama memperjuangkan hak kita selama ini yang sudah disolimi berkali-kali. Masih semangat? Ya. Di sini kami tidak hanya fokus kepada Pemda, pemerintah daerah dalam hal ini, tetapi kami juga rindu untuk pemerintah pusat dalam hal ini bisa melihat keadaan kami, tenaga honorer yang ada di Kabupaten Mamasa. Dalam hal ini Kemendagri, BKN, Menpan, bahkan Presiden Prabowo Subianto bisa melihat kami sebagai tenaga honorer yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun sudah mengabdikan diri kami untuk mengabdi kepada Kabupaten Mamasa bahkan bangsa dan negara. Kami minta semoga dengan kami punya aksi ini, kami boleh disorot oleh pemerintah pusat, kami boleh disorot oleh Bapak Presiden Dibagikan ya, dibagikan. Kepres aturan-aturan supaya kami segera diangkat menjadi penuh waktu. Kami menolak paruh waktu. Yang kami inginkan adalah penuh waktu. Setuju teman-teman? Olehnya itu, saat sekarang kami tetap berdiri, berjuang bersama dengan teman-teman kami. Ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Dan saya juga sedikit kecewa dengan teman-teman tenaga honorer yang katanya ada sekitar 3.000 di Kabupaten Mamasa ini yang sudah ikut tes yang R2 dan R3. Tetapi kenapa mereka tidak gabung? Ada apa? Kenapa cuma kami ini saja yang harus ada? Bisa sudah menjadi pertanyaan bagi pemerintah Kabupaten Mamasa, DPR, Pak Polisi, Pak Tentara, siapapun yang ada di sini bisa melihat kami. Betul dah data itu 3.000. Sudah kelihatan sekarang, sudah kelihatan beberapa kali kami turun aksi. Kenapa tidak sampai 3.500 pun tidak mencapai? Berkali-kali kami bilang tolong diverifikasi ulang dari data 3.000 itu di gelombang pertama. Tetapi kami tidak tahu apa realisasinya sekarang. Jadi kami mohon sekali lagi, tolong diperhatikan kami R2 dan R3. Semoga sekali lagi, semoga Pak Presiden melihat kerinduan kami, jeripayah kami untuk mengangkat hak-hak kami selama ini, memperhitungkan hak kami yang sudah berpuluh-puluh tahun. Teman-teman, di sini bukan akhir kita. Sekarang bukan akhir kita untuk berjuang, tetapi kita berjuang dan berjuang untuk mempertahankan hak kita, untuk menerima hak kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Miris sekali, menyakitkan. Kita tidak pernah dihargai, kita tidak pernah diperhitungkan. Dan jujur saya pribadi, sampai setiap demo juga di pengangkatan kami ini yang selalu turun demo. Menyakitkan sekali, sangat tidak dihargai. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan putus asa, jangan kendor dengan kita punya perjuangan. Tetap berdiri, tetap maju, tetap berjuang bersama-sama. Jangan ada yang malu, jangan ada yang gengsi, karena ini adalah persoalan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus berhak menerima apa yang seharusnya menjadi
bagian milik kita selama ini yang kita sudah lakukan. Sekian dan terima kasih. Ya, masih ada kawan-kawan yang ingin berorasi atau menyampaikan. Ya, masih ada dari teman-teman. Itulah Pak. Ya, sini. Jadi teman-teman bebas menyampaikan apa keluh kesah yang terjadi saat ini. Ya, kasih. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dewan Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Bapak-Bapak dari pihak keamanan, dan saya hormati dan banggakan teman-teman honorer yang hadir pada saat ini. Jadi yang saya mau sampaikan ini sekedar curhat. Ya, perkenalkan dulu, saya dari Rantai Belahan Timur. Saya di kantor, mengabdi di kantor Kecamatan Rantai Belahan Timur. Kami di kantor Kecamatan Rantai Belahan Timur yang mengabdi itu cuma 3 orang. Kedua, ya, saya bilang tadi yang saya mau sampaikan ini sekedar curhat. Saya kenalkan dulu saya. Sejak terbentuknya Kabupaten Mamasa, saya adalah aktivis demo untuk memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Mamasa bersama dengan teman saya. Saya orang perempuan. Sekarang sudah berapa tahun terbentuknya Kabupaten Mamasa? Ya. Sejak saat itu terbentuknya Kabupaten Mamasa, saya seorang aktivis perjuangan Kabupaten Mamasa belum pernah hadir di Rujak, hadir dimanapun memperjuangkan kepentingan pribadi saya. Belum pernah hadir memperjuangkan kepentingan pribadi saya. Karena waktu pembentukan Kabupaten Mamasa yang diharapkan itu supaya kita juga mendapat hak-hak dari segala bidang, pembangunan di segala bidang, dan puji syukur sudah banyak yang terbukti dan kita rasakan. Itu pegawai terangkat tidak akan mungkin terangkat sekian puluh ribu seandainya tidak terbentuk Kabupaten Mamasa. Betul atau tidak? Ya, tapi ini saya bilang tadi, saya belum pernah hadir di Rujak, hadir dimanapun meminta kepentingan pribadi. Tapi untuk saat ini, karena saya adalah tenaga kedua yang sudah mengabdi di kantor kecamatan 20 tahun yang lalu, dan sampai saat ini saya masih dikatakan sebagai tenaga honorer, dan baru kali ini saya memperjuangkan hak pribadi saya. Hak pribadi karena saya kalau perjalanan saya dari tempat mengabdi saya, dari kampung saya jalan kaki. Teman-teman yang dari Ranting sudah melihat dengan mata kepala, saya jalan kaki tidak punya kendaraan. Sekian kilometer saya tempat di jalan mengabdi, dan sampai saat ini saya juga belum terangkat. Jadi saya datang untuk tolong Pak Dewan, tolong yang berkompetensi di pemerintahan Mamasa ke depan, awasi betul-betul nama sistem pemerintahan di Kabupaten Mamasa. Jangan cuma memperjuangkan pribadi, perjuangkanlah pembangunan, perjuangkanlah hak-hak orang banyak, masyarakat banyak. Seperti kami ini Pak, tolong Pak, perhatikan kami baik-baik kasihan. Kami sudah punya rambut putih, sudah punya cucu cici, belum terangkat juga. Jadi ini yang saya sampaikan, saya bilang tadi curhat karena melihat kondisi Mamasa yang sudah terbengkalai, dan kita tidak sembunyikan. Mamasa sudah di bawah garis bela.
Jadi harapan kita ke depan, Bapak Bupati yang akan dilantik ini ke depan, mudah-mudahan dia bisa membawa perubahan, dan dewan-dewan yang ada sekarang ini mudah-mudahan dia bisa memperjuangkan masyarakat dan Kabupaten Mamasa akan membawa perubahan. Ada kata amin. Sekian dan terima kasih. Iya, masih ada teman-teman yang ingin, ya silakan. Ya, terima kasih Bapak Dewan yang terhormat, Bapak-bapak keamanan serta teman-teman semua yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdiri di sini, saya sekedar curhat yang begitu sakit. Saya mengabdi di kantor sejak tahun 2005. Setelah ada pengurangan Pak Dewan, pegawai pada tahun 2024, katanya ada pengurangan pegawai masing-masing SKPD 10. Tetapi pada saat itu nama saya dikeluarkan dari kantor dinas perpustakaan dan kearsipan daerah, sedangkan diganti oleh teman-teman pegawai yang baru, padahal dia tidak pernah mengabdi. Apakah betul-betul itu? Kami tidak tahu apakah betul-betul dia saudaranya yang duduk di kantor atau sanak saudara yang terdekat. Makanya kami tenaga baru ditendang, dikeluarkan dari kantor, diganti oleh mereka-mereka katanya sarjana apa segala, tapi mereka tidak berpikir bahwa kami betul-betul mengabdi tanpa menuntut gaji pun kami rela. Jadi ini Pak Dewan, mohon bersama dengan Pak Sekda perhatikan betul-betul SKPD yang menggantikan kami tenaga honorer yang betul-betul mengabdi, tapi diganti oleh mereka-mereka yang baru duduk di kantor. Akhirnya nama kami ditendang, dikeluarkan dari kantor, diganti dengan para pegawai yang baru. Tetapi saya tidak putus asa Pak Dewan. Kebetulan mungkin ada bapak-bapak Pak Dewan yang mengenal siapa saya. Akhirnya Pak Dewan, saya membanting setir saya karena saya seorang janda. Terpaksa saya menjual nasi kuning Pak Dewan. Mungkin ada bapak-bapak keamanan yang kenal saya Pak Dewan. Akhirnya bagaimana kalau saya hanya mau hidup di kantor, tidak diberi gaji? Bagaimana saya mau membiayai anakku sekolah? Bagaimana bisa menghidupkan diriku, keluargaku, tanpa ada kejelasan dari kantor? Itu yang sangat menyakitkan Pak Dewan. Nama saya diganti, padahal saya betul-betul mengabdi. Itu yang mau saya minta kepada Bapak Dewan. Perjuangkanlah kami yang betul-betul mengabdi di kantor. Jangan hilangkan nama kami dengan menggantikan orang-orang yang baru duduk di tempat mengabdi. Jadi itu kami minta kepada Pak Dewan, tolong betul-betul periksa di kantor-kantor bahwa betulkah ini orang yang sudah mengabdi sekian lama atau masih baru mengabdi. Jadi itu permintaan atau sekedar curhat dari kami semua. Mungkin ada yang di sini semua, ada yang tidak termasuk dalam yang sudah dikeluar, katanya ada pengurangan pegawai tenaga honor. Jadi kami yang lain ada dikeluarkan. Jadi kami pun juga keluar untuk mencari kehidupan yang bisa menghidupkan keluarga anak-anak kami. Jadi itu Pak Dewan kami minta dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati kami, semoga kami yang seperti begini diperjuangkan. Terima kasih. Iya, itulah keluh kesah saudara kita yang selama ini diseluruh oleh pemerintah Kabupaten Mamasa. Kawan-kawan sekalian, mari merapat di tengah dan sekali lagi Pak Dewan kami meminta agar secepatnya dipertemukan kami dengan
putra bupati definitif ketika selesai lantik dan dipersuasi oleh Bapak Dewan untuk pertemuan kami agar apa menjadi keluh kesah kami ini bisa kami sampaikan